Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, pelaku pembunuh pegawai bank keliling di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga membunuh istrinya sendiri di tahun 2022. Tubuh istri pelaku ditemukan di dalam septic tank rumah di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah kasus ditemukannya jenazah perempuan yang merupakan pegawai bank keliling di Kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kepolisian melakukan pembongkaran septic tank di rumah pelaku. Pembongkaran septic tank ini dilakukan setelah pelaku mengaku melakukan pembunuhan terhadap wanita lain yang merupakan istri keduanya di tahun 2022. Setelah melakukan pembongkaran, kepolisian menemukan jenazah istri pelaku Almaida yang telah menjadi tulang belulang. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa menyatakan penemuan jasad di septic tank rumah pelaku dan penemuan jasad perempuan di rumah pelaku pada 3 November lalu merupakan dua kasus yang berbeda. Ya, kita mau mendalami bagaimana sebenarnya kasus ini. Kita mengirim langsung tim ke lokasi. Sudah ada rekan Felicia Amelinda di sana untuk mendalami dan melaporkan langsung kondisi terkini dari sana. Silakan Felicia. Ya, silakan Felicia, bagaimana kondisi ya, Filipmala dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Polres Metro Bekasi dan juga Polsek Cibarusah ini berhasil mengevakuasi jenazah yang mana ini ditemukan di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 5 Februari kemarin. Dan saat ini pemirsa, saya bersama dengan juru kamera saya Indra Gali sudah berada di lokasi TKP di mana ditemukannya jenazah tersebut di dalam septic tank. Ini memang kalau kami bisa deskripsikan lokasi sendiri ini memang cukup jauh, namun memang masih menjangkau para tetangga yang ada di sini. Namun memang lokasinya agak sedikit masuk dan dengan medan jalanan yang becek dan tanah liat pemirsa. Dan ini seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda, ini merupakan rumah yang menjadi tempat di mana korban dibunuh dan juga ditaruh di dalam septic tank yang mana ini dilakukan oleh suaminya yakni Sunardi yang berusia 43 tahun yang juga merupakan pelaku pembunuhan, dan jasad tersebut saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi lebih mendalam guna penyelidikan lebih lanjut. Dan pemirsa, memang kasus ditemukannya jenazah yang ditemukan di dalam septic tank ini terungkap setelah Sunardi atau pelaku ini ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah membunuh gadis penagih utang dengan inisial SP yang berusia 22 tahun. Dan pemirsa, ini yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda, memang ini adalah lokasi septic tank di mana jenazah tersebut ditemukan agak sedikit ke dalam, dan memang di situ terlihat juga sekilas bahwa ada rumput-rumput dan juga pohon-pohon yang memang menutupi bagian wilayah tersebut. Dan di sini memang juga masih terlihat adanya barang-barang dari tim forensik yang juga masih ada di sini. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana kronologi penangkapan dari pelaku Sunardi dan juga kronologi bagaimana akhirnya pihak keluarga mengetahui bahwa jenazah ini ditemukan dan hilang, kami sudah bergabung dengan Edi selaku anak dari korban. Selamat pagi, Mas Edi. Selamat pagi. Ya, Mas Edi, mungkin bisa dijelaskan, Mas, bagaimana kronologi pada saat Mas mengetahui bahwa ibu kandung Mas sendiri ini telah dibunuh oleh pelaku, Mas? Saat itu saya sedang melihat media sosial. Itu media sosial hanya ada di daerah wilayah Cikoronjo, desa Cikoronjo itu saya lihat sosial ada pembunuhan. Nah, di saat itu saya lihat belum ada foto pelaku dan foto korban. Dia hanya inisial saja
ini saja saya pas lihat sama saudara, dikasih tahu sama saudara bahwa ini pelaku, ini pembunuhannya. Saya menanyakan, saudara menanyakan, ini bukannya orang bapak tiri kamu gitu. Oh ini bapak tiri saya yang bawa ibu saya gitu. Nah saat itu langsung saya ke Polsek menanyakan apakah pelaku sudah ditangkap. Nah, kalau misalnya sudah ditangkap, saya mau menanyakan keberadaan ibu saya. Nah, saya sudah menanyakan ke pihak Polsek, menanyakan ke pelaku bahwa saya sudah menceritakan seperti ini ke pihak Polsek. Nah, pihak Polsek menanyakan ke pelaku. Pelaku ini awalnya tidak jujur, tidak mengakui bahwa mama saya itu bilangnya tinggal di sini, tinggal di perumahan Mega, bilangnya udah pulang, udah di Kalimantan. Tapi di saat saya sama pihak polisian disuruh masuk untuk menemui pelaku, nah di saat itu pelaku mengakui bahwa pelaku ini sudah membunuh mama saya serta membuangnya ke pembuangan Spiteng gitu waktu itu. Waktu itu saya piteng, terus anggota menanyakan lagi bahwa di saat kapan pelaku ini membunuh, pelaku ini mengakui bahwa di saat itu bulan November 2022 gitu. Mas, sebenarnya Mas mengetahui nggak sih Mas, kira-kira ada permasalahan besar apa yang menimpa tersangka dan juga almarhum ibu dari Mas Edi sendiri? Permasalahannya masalah dokumen rumah yang sedang digadaikan oleh pelaku. Jadi rumah itu nama pemiliknya kan masih nama bapak saya. Itu nama bapak saya mau dialihkan nama saya. Cuman saya tidak mengetahui kalau yang membantu proses perbedaan nama pemilikan itu pelaku ini, saya tidak mengetahui bahwa pelaku ini sudah mengganti nama atas nama diri sendiri gitu. Ya, Mas Edi sendiri mulai menyadari bahwa ibu Mas ini hilang sejak kapan dan itu bagaimana awalnya, Mas? Awalnya saya menanyakan ke adik saya di saat hilang itu. Saat sudah 1 hari menghilang, menanyakan, tahu nggak ibu mama pulang atau mama pergi kemana gitu. Adik saya bilang mengurus dokumen. Sama siapa? Sama pelaku. Nah langsung saya menduga ini ke rumah pelaku nih, ke rumah istri pertama pelaku. Saya curiga langsung situ. Saat saya ke rumah pelaku, rumah istri pelaku, itu saya rumahnya tidak ada yang menjawab, rumah masih keadaan kosong. Nah kadang-kadang saya kembali lagi saya menanyakan ke tetangga-tetangga apakah lihat mama saya, terus ke rekan-rekan kerja mama saya apakah udah masuk bekerja atau tidak gitu. Tapi teman-teman kerja mama saya bilangnya udah tidak 3 hari, udah 4 hari tidak masuk. Nah saya curiganya ke pelaku ini. Pelaku kan yang mengajak ibu saya mengurus dokumen-dokumen rumah, sertifikat rumah seperti itu. Makanya saya mencari keberadaan pelaku sampai ke tempat pelaku biasa nongkrong. Saya ke sana tapi pelaku tidak ada sana gitu. Oke, Mas, untuk hubungan almarhum ibu dengan pegawai bank sendiri, Mas tahu nggak seperti apa hubungannya? Pihak mana? Dari pegawai bank keliling yang juga dibunuh oleh tersangka dan juga almarhum ibu. Tidak kenal, tidak tahu. Sama sekali mereka tidak mengenal satu sama lain gitu ya Mas ya? Oke, Mas, pada saat 2 tahun lalu, berarti Mas ketemu Ibunda 2 tahun lalu ya Mas? 2 tahun lalu. Itu pada saat 2 tahun yang lalu, apakah almarhum ibu dari Mas Edi ini keluar dengan membawa harta kah atau seperti apa Mas?
Ibu saya keluar hanya membawa satu unit kendaraan Matic, HP dan perhiasan, serta membawa sejumlah dokumen-dokumen dan serta uang pinjaman dari perusahaan untuk menyelesaikan pegadaian rumah itu. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Edi atas waktunya. Kami juga segenap tim mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian yang terjadi ya Mas. Semoga pelaku dihukum seberat-beratnya dan juga almarhum ibunda bisa diterima di sisinya. Amin. Terima kasih, Mbak. Baik, itu dia tadi pemirsa perbincangan kami dengan anak dari almarhum korban yakni Mas Edi. Kami kembalikan lagi kepada Philip dan juga Mala di studio. Baik, terima kasih Felicia Amelinda atas laporannya langsung dari lokasi pembunuhan dari gadis penagih utang begitu ya. Selamat bertugas kembali Felicia. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Gimana Andi Kumala? Pantun dulu nggak? Pantun dulu dong, Pantun udah dulu. capek-capek bikin nih. Lanjut. Silakan langsung. Filipus Yonaso mau sarapan pagi. Cakep. Makannya ketoprak dan bubur. Cakep. Jangan lupa ikut lomba pantun Aki Pagi. Cakep. Kalau Anda menang, kita ditraktir bubur. Wah, Aura kasih sakit gigi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala, sampai jumpa.